Bukit Tinggi Rotterdam lewat Betawi. Untuk negeriku, sebuah autobiografi Muhammad Hatta. Bab 3. Melanjutkan sekolah ke Betawi. Bagian ke-6. Dagang waktu. Dalam bulan September selama vakansi sekolah, pada waktu itu lamanya 3 minggu, saban hari aku datang ke kantor Mak Ete Ayub di Patekoan untuk memperlihatkan perniagaan di waktu itu. Aku ingin melihat pelaksanaan teori dalam praktik, ingin tahu di mana praktik menyimpang dari teori. Setelah seminggu lamanya aku memperhatikan caranya menjalankan dagang waktu, aku memperoleh pesan bahwa dagang itu berdasar pada spekulasi. Perjalanan harga di masa depan tidak diketahui orang, bisa naik dan bisa turun, bergantung kepada berbagai hal. Mau tak mau, banyak orang yang bergantung kepada dugaan, kira-kira, tetapi semuanya itu membawa risiko. Di waktu senggang, di kantor aku persoalkan hal ini dengan Mak Ete Ayub. Memang, katanya, dagang waktu itu banyak risikonya, tetapi dapat pula diperhitungkan banyaknya barang yang ada, barang dalam perjalanan ke Betawi dari tempat yang menghasilkan, gerak harga di masa yang akhir. Apabila kita menjual belikan suatu barang yang harganya diduga akan turun, yang mungkin membawa kerugian, diperniagakan pula suatu barang lain yang harganya kira-kira akan naik. Dugaan akan rugi pada barang yang satu dapat juga ditutup dengan kemungkinan memperoleh keuntungan dari barang itu juga. Itu dapat ditentukan waktu kita menawarkan dan membeli. Umpamakan kita baru saja menjual satu partai 250 kg lada. Datang seorang makelar atau telepon menawarkan satu partai sebanyak itu pula dengan harga yang sedikit sekali lebih tinggi dari harga penjualan kita. Tawaran itu terus kita terima. Karena membeli, kita sudah beruntung sedikit. Risiko penjualan ditutup dengan keuntungan pembelian. Memang tidak selalu ada terjadi keadaan seperti yang diumpamakan tadi. Antara tawaran dan penjualan selalu ada perbedaan waktu. Itu semuanya dicatat dan dipertimbangkan. Catatan dan perimbangan tentang jual dan beli membantu kita mengurangkan pengaruh risiko. Lalu aku jawab, pada dagang waktu selalu ada risiko yang tidak dapat diperhitungkan matematis lebih dahulu. Sebab itu, menurut pendapatku, saudagar yang melaksanakan dagang waktu mesti mempunyai feeling, rasa dan perasaan tentang lain perdagangan. Bukan hanya saudagar yang berkecimpung dalam perniagaan waktu hanya mempunyai feeling, rasa dan perasaan atau apa yang sering orang katakan mempunyai panca indera yang keenam. Jawab Mak Ete Ayub. Tetapi tiap-tiap saudagar dalam macam dagang apapun harus mempunyai perasaan itu. Kalau seorang tidak mempunyai perasaan itu, janganlah ia menjadi saudagar. Dalam teori perniagaan sering ditulis jasa perniagaan seperti menghilangkan perbedaan jumlah, perbedaan tempat, perbedaan waktu, dan apa satu lagi? Perbedaan harga, sambungku. Betul, kata Mak Ete Ayub. Itu teori. Dalam praktik tidak terdapat perbedaan yang semacam dikatakan teori. Ruang dan waktu selalu berpengaruh atas keadaan dan perbedaan. Suatu hari, selagi aku duduk di kantornya itu, aku alami sendiri suatu hal yang bersangkutan dengan dagang waktu. Dalam sekali pukul yang terjadi, dalam waktu kurang dari 1/4 jam, Mak Ete Ayub sudah berhasil mencetak keuntungan 10.000. Lalu dikatakannya, ini bukan semata-mata spekulasi, tetapi sebagian juga hasil perhitungan. Nah, uang keuntungan ini Hatta ambil sajalah, simpan di bank. Kemudian dapat dipakai untuk membiayai sebagian dari pelajaranmu apabila meneruskan pelajaran ke Rotterdam. Aku jawab, lebih baik Mak Ete Ayub putarkan saja uang itu di sini dalam perniagaan. Hasilnya tentu lebih banyak. Selama 3 minggu aku duduk di kantor Mak Ete Ayub memperhatikan jalannya dagang. Tidak sedikit pengetahuan yang aku peroleh yang tidak tertulis dalam buku. Sekali aku disuruh oleh Mak Ete Ayub menyetor uang ke bank. Kalau aku tak salah, Bank Factorage. Jumlahnya 100.000. Belum pernah aku melihat uang sebanyak itu. Terdiri dari uang kertas 1.000 gulden, 100 gulden, dan seterusnya. Tidak ada yang lebih kecil dari uang kertas 25. Aku heran melihat kasir bank itu cepatnya menghitung. Cara menyelesaikan tanggung jawab antara dia yang menerima dan aku yang menyetor juga terjadi cepat. Tidak banyak menghilangkan waktu.
Kemudian beberapa lama sesudah itu, pada pelajaran pengetahuan dagang di sekolah, dapat pula kukatakan kepada guru beberapa hal yang dipelajari dalam buku yang tidak tersuat dalam praktik di Kali Besar. Guru membenarkan karena buku pelajaran yang dipakai hanya menguraikan kedudukan dagang di Eropa. Buku yang membentangkan praktik dagang di Hindia Belanda belum ada yang ditulis. Akhir minggu ketiga, waktu aku pulang, Mak Ete Ayub bertanya kepadaku, apakah rumah tempat menginap sesuai dengan perasaanku? Kukatakan bahwa pergaulan dengan keluarga raja bangsawan baik saja. Hanya tempat buat belajar yang tidak ada. Lalu Mak Ete Ayub mengatakan, kalau begitu, pindah saja ke rumah kenalannya di Tanah Abang, Haji Muhammad Jatim. Nanti dia sendiri yang akan membicarakannya. Kira-kira bulan Oktober tahun 1919, aku pindah tinggal di rumah Haji Muhammad Jatim di Tanah Abang. Raja bangsawan dan istrinya setuju aku pindah dari rumah mereka. Mereka juga merasa rumahnya terlalu kecil untuk ditumpangi oleh 2 orang pelajar sekolah menengah. Di rumah Haji Muhammad Jatim, aku memperoleh kamar sendiri, kamar di sebelah muka. Dalam kamarku, selain dari tempat tidur besi, dapat masuk almari pakaian dan sebuah meja kecil, meja kerja yang panjangnya kira-kira 75 cm dan lebarnya 60 cm, beserta sebuah kursi duduk paralel dengan kamar tidurku terbentang serambi muka dengan sebuah ZJ, serta di atasnya tergantung sebuah lampu minyak tanah. Lampu listrik di waktu itu belum ada. Rumah-rumah pembesar dan pegawai-pegawai Belanda biasanya memakai lampu gas. Penerangan mereka itu biasanya disebut lampu druk light. Minyak gasolinnya dituangkan ke dalam sebuah tangki dan dari tangki itu dipompakan ke dalam lampu-lampu gas yang ada di dalam rumahnya. Aku dapat belajar di kamarku sendiri atau di beranda muka. Di muka kamar tidurku ada beranda muka, terdapat suatu halaman kecil kira-kira 2 meter lebarnya. Pekarangan itu dipagar oleh pagar bilik. Pada halaman kecil itu tumbuh beberapa pohon palem dan keladi, sehingga beranda muka itu menjadi sejuk. Kalau duduk pada kursi meja yang ada di sana, hampir tidak kelihatan oleh orang yang lewat di muka rumah itu. Jalan itu kecil, tetapi sekali-sekali lewat juga mobil dan delman di situ. Menurut perasaanku di waktu itu, rumah Haji Muhammad Jatim itu suatu rumah tempat tinggal yang ideal bagiku. Keluarga Haji Muhammad Jatim kecil, hanya 3 orang, dia sendiri, istrinya, dan seorang anaknya perempuan yang masih belajar pada sekolah Belanda, kelas 6 di Kebon Sirih. Namanya Hasnah dan umurnya kira-kira 15 tahun. Mereka mendiami 2 kamar tidur sebelah belakang, 2 kamar berhadap-hadapan. Pada mereka ikut tinggal adik istrinya yang bekerja pada kantor pos sebagai asisten pos. Waktu aku baru saja pindah ke rumah itu, ia menikah dengan seorang gadis dari Padang, anak Haji Abdullah Ahmad, bekas guru agamaku di Padang. 2 pengantin itu tinggal di ruang tengah yang sebagian dijadikan bilik bagi mereka. Mereka jarang datang ke muka dan sering berkumpul di tengah rumah atau di serambi belakang yang pada waktu makan dijadikan tempat makan. Kira-kira 1,5 tahun aku tinggal di sana. Juga waktu aku pulang ke Sumatera Barat dalam vakansi besar bulan Mei dan Juni, aku tetap tinggal di sana. Sekalipun selama aku pergi ke Sumatera Barat, aku tak perlu membayar uang sewa kamar. Baru pada bulan Maret 1921, aku pindah tinggal ke rumah Mak Ete Ayub yang berbelakangan dengan rumah Haji Muhammad Jatim. Mak Ete Ayub sudah lama mau pindah dari kota ke Tanah Abang, tetapi baru pada permulaan 1921 ia berhasil membeli rumah yang terletak di Tanah Abang itu.